Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bahas kitab Ushulun fi Tafsir. Qala al-mu'allif rahimahullah, muhimut ta'arudi fil Quran, anggapan adanya pertentangan di dalam Al-Quran. Jadi ada sebagian orang yang menganggap ayat Al-Quran dengan sebagian ayat yang lain itu bertentangan. Namun yang sebenarnya hakikatnya tidak ada pertentangan, Pak, ya. Tidak ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan ayat yang lain. At-ta'arudu fil Quran an tataqabala ayatan bihaitsu yamna'u madlulu ihdahuma madlul al-ukhra. Mithlu an takuna ihdahuma musbitatan li syai'in wal ukhra nafiyatan lah. Ta'arud dalam Al-Quran adalah pertentangan dua ayat, yang mana keterangan dari dua ayat tersebut berlawanan. Contohnya, ayat yang satu menetapkan sesuatu, tapi ayat yang lain malah meniadakan sesuatu tersebut. Wala yumkinu an yaqa'a ta'arud baina ayatain madluluhuma khabari li'annahu yalzamu kaunu ihdahuma kadhiban wa huwa mustahilun fi akhbarillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Dan tidak mungkin terjadi ta'arud atau pertentangan antara dua ayat yang sifatnya khabari, keterangan, berita, karena konsekuensi pertentangan dua ayat tersebut mengharuskan salah satunya berarti berdusta, salah satunya berarti dusta, dan itu mustahil ada dalam kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Dan Allah juga berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tentu jawabannya tidak ada, Pak. Wala yumkinu an yaqa'a ta'arudu baina ayatain madluluhuma hukmi li'anna al-akhirata minhuma nasikhah lil-ula. Qala Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Wa idza thabata an-naskhu kana hukmul ula ghaira qa'imin wa la mu'arid lil akhirah. Dan juga tidak mungkin terjadi pertentangan, kontradiksi antara dua ayat yang mengandung masalah hukum, karena ayat yang datang terakhir dia itu sebagai penghapus bagi ayat yang datang sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apa-apa yang kami hapus dari ayat atau kami menjadikan manusia melupakannya, maka kami mendatangkan ayat yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Dan apabila telah ditetapkan penghapusan, maka hukum pertama tidak berlaku lagi
dan tidak bertentangan dengan hukum yang datang sesudahnya. Wa idza ra'aita ma yuhimu at-ta'arud min dzalik fahawil al-jam'a bainahuma fa in lam yatabayyan laka wajib 'alaika at-tawaqquf wa takil al-amra ila 'alimih. Apabila engkau melihat adanya pertentangan dalam masalah tersebut, maka berusahalah mengkompromikan keduanya. Jika tidak bisa, maka wajib bagimu untuk diam dan menyerahkannya kepada ahlinya. Waqad zakarul ulama rahimahumullah amthilatan katsirah lima yuhimut ta'arud bayanul jam'a fi dzalik. Wa min ajma'i ma ra'aitu fi hadzal mawdu' kitab Daf'u Ihamil Ittirab an ayatil kitab li Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama telah menyebutkan banyak contoh tentang masalah ta'arud ini, dan mereka menjelaskan cara mengkompromikannya. Dan di antara kitab yang paling bagus tentang masalah ini adalah kitab yang berjudul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Jadi kaum muslimin wal muslimat, tidak mungkin terjadi ta'arud, kontradiksi atau pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain yang sifatnya khabari. Itu yang pertama, Pak ya. Yang sifatnya kabar atau keterangan. Karena kalau bertentangan berarti mengharuskan salah satunya ini bohong. Kalau kedua ayat tersebut bertentangan berarti salah satunya bohong. Berita salah satu dari ayat itu bohong, dan itu mustahil. Tidak mungkin Allah itu menyampaikan kabar atau berita atau keterangan isinya bohong. Semua yang disampaikan oleh Allah itu benar tentang masalah apa saja, termasuk masalah khabar, berita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Dan siapakah yang ucapannya paling benar selain dari Allah? Tentu jawabannya tidak ada, Pak ya. Begitu juga tidak mungkin terjadi pertentangan antara dua ayat, yang dua ayat itu mengandung masalah hukum. Tidak mungkin ada ayat yang satu hukumnya berbicara begini, yang satu begini, kemudian bertentangan. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya ayat yang datang terakhir itu sebagai penghapus ayat yang sebelumnya. Kalau memang dikompromikan itu digabung tidak bisa, Pak ya. Berarti ayat yang terakhir itu sebagai penghapus ayat yang datang duluan. Maka apabila telah ditetapkan, tentu masalah nasikh mansuh ini ahlinya yang mengerti, Pak ya. Apabila telah ditetapkan tentang penghapusan, ayat ini dihapus oleh ayat yang ini, berarti ayat yang pertama, hukum yang ada di ayat pertama itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ayat yang terakhir datang, yang fungsinya sebagai penghapus, sehingga kesimpulannya tidak bertentangan, gitu Pak. Maka kaum muslimin, kalau kita mendapati ada ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain, tugas kita apa?
Tentu kewajiban kita adalah mengimani bahwasanya ayat Al-Quran itu semuanya benar, tidak ada yang bertentangan, tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin saling mendustakan. Kemudian tugas kita yang berikutnya adalah bahwasanya kita harus berusaha mengumpulkan ayat-ayat tadi, mengumpulkan Pak ya. Ayat-ayat yang bertentangan itu dikumpulkan. Jika bisa dikumpulkan, alhamdulillah. Jika tidak bisa dikompromikan, kewajiban kita adalah diam. Karena kemampuan ilmu kita itu ya lemah Pak ya. Kita berusaha mengumpulkan 2 ayat atau ayat-ayat yang bertentangan tadi. Nah, lalu setelah dikumpulkan, jalan keluarnya bagaimana nih? Kesimpulannya bagaimana? Kalau kita tidak bisa menyimpulkan, maka kewajiban kita adalah diam. Karena kita tidak punya ilmu tentang masalah itu, dan menyerahkan perkara itu kepada ahlinya, kepada yang kompeten atau profesional, yaitu ulama yang ahli. Dan para ulama telah menyebutkan contoh-contoh Pak, ayat-ayat yang sepertinya bertentangan, ayat-ayat yang sepertinya bertentangan, bukan bertentangan, sepertinya. Itulah kasih sayang para ulama Pak ya, atau jasanya para ulama yang mana mereka sampai seperti itu. Seperti ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Beliau Masya Allah, beliau ahli tafsir. Beliau memiliki kitab yang sangat bagus. Kalau bisa kita membelinya Pak ya. Kalau punya uang, hendaknya membelinya. Tidak banyak Pak, hanya 1 jilid. Saya juga ingin beli kalau punya uang Pak. Insya Allah. Jadi isi kitab itu beliau menyebutkan ayat-ayat yang bertentangan, ayat ini dan ayat ini, penyelesaiannya gimana, kemudian ayat ini mansukh apa enggak, misalnya gitu. Sehingga kalau kita menemukan ayat yang sepertinya bertentangan, bisa merujuk ke kitab itu, insya Allah ada penyelesaiannya langsung, kerancuan itu hilang gitu. Nama kitabnya Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab, menolak anggapan adanya pertentangan tentang ayat-ayat Al-Quran. Sekarang penulis buku memberikan contoh-contohnya. Tapi penulis buku tidak memberikan banyak contoh, hanya 3 contoh, 3 atau 4 ya. Contoh yang pertama, famin amsilati dzalika qauluhu ta'ala fil Qur'an hudal lil muttaqin wa qauluhu fihi syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin nas. Faja'ala hidayatul Qur'an fil ayatil ula khasatan bil muttaqin wa fi thaniyati 'amatan lin nas wal jam'u bainahuma annal hidayata fil ula hidayatut taufiq wal intifa' wal hidayatu fil thaniyati hidayatut tabyin wal irsyad. Contoh yang pertama adalah firman Allah Ta'ala tentang Al-Quran, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan firman-Nya
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Di ayat yang pertama tadi Allah menjadikan hidayah Al-Quran itu hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat yang kedua Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk umum bagi seluruh manusia. Maka pengompromian atau penggabungan dua ayat tadi adalah bahwasanya hidayah yang dimaksud pada ayat yang pertama adalah hidayah taufik dan intifa'. Sedangkan hidayah di ayat yang kedua adalah hidayah tabyin dan irsyad. Ini contoh yang pertama kaum muslimin, Allah mengatakan tentang Al-Quran itu hudal lil muttaqin di ayat pertama. Di ayat yang lain Allah mengatakan Al-Quran itu hudal linnas. Seakan-akan dua ayat ini zahirnya bertentangan. Kok di ayat pertama Allah mengatakan Al-Quran itu petunjuk untuk orang yang bertakwa, tapi di ayat yang lain kok Allah mengatakan Al-Quran itu kok petunjuk bagi seluruh manusia ya, ke umumnya. Nah, itu ya. Bagaimana menggabungkan dua ayat ini? Maka penulis buku menjelaskan bahwasanya yang dimaksud petunjuk atau hidayah di ayat yang pertama ini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah hati itu terbuka menerima kebenaran dan mengamalkannya. Sedangkan hidayah yang kedua di ayat yang kedua itu maksudnya adalah hidayah tabyin dan irsyad, hidayah penjelasan dan bimbingan kepada jalan yang benar, sehingga tidak ada pertentangan Pak ya, maksudnya sehingga jelas bagi kita. Saya ulangi lagi bahwasanya ayat yang pertama yang mengatakan Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa maksudnya adalah hidayah taufik, yang mana hidayah taufik itu maknanya adalah hidayah hati itu menerima dan mengamalkannya. Karena yang mau menerima Al-Quran dan mengamalkannya itu hanya orang yang bertakwa. Sedangkan Al-Quran itu hidayah untuk seluruh manusia, maksudnya Al-Quran itu menjelaskan kepada seluruh manusia mana jalan yang benar, mana yang jalan salah. Bukan membuat hati mereka itu terbuka dan menerima gitu ya. Karena kenyataannya tidak semua manusia menerima Al-Quran dan mengamalkannya. Contoh ayat yang lain yang mirip dengan contoh tadi adalah wa nadhiru hatainil ayatain qauluhu ta'ala fir rasul sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa qauluhu fihi wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim fal ula hidayatut taufiq wa tsaniyah hidayatut tabyin. Contoh yang semisal dengan dua ayat di atas tadi adalah firman Allah Ta'ala tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan firman Allah Ta'ala tentang Rasul lagi,
Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ayat yang pertama maksudnya adalah hidayah taufik, dan ayat yang kedua maksudnya adalah hidayah tabyin, penjelasan. Dua ayat ini zahirnya seperti bertentangan, Pak ya. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala meniadakan hidayah. Maksudnya Nabi itu tidak bisa memberi hidayah. Tapi di ayat yang kedua Allah menetapkan kalau Nabi Muhammad itu bisa memberi hidayah. Bagaimana ini? Ayat yang pertama Allah mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini maksudnya hidayah taufik, Pak, yang menjadikan hamba itu hatinya mau menerima kebenaran dan mengamalkannya. Ini Nabi Muhammad tidak bisa memberi. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah taufik. Itu hanya khusus milik Allah atau di tangan Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad mendakwahi Abu Thalib. Masya Allah, Abu Thalib jasanya sangat besar, Pak ya. Kebaikannya sangat banyak. Namun Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah taufik. Bisanya hanya memberi hidayah irsyad dan bayan. Nabi Muhammad bisanya hanya menjelaskan, membimbing yang benar ini, yang ini salah, ini tauhid, ini syirik, ucapkan la ilaha illallah. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa menjadikan hatinya Abu Thalib itu menerima Islam dan masuk Islam. Sedangkan di ayat yang kedua Allah menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah hidayah irsyad, hidayah bimbingan. Dan hidayah bimbingan ini bukan hanya miliknya Nabi Muhammad, tapi milik siapa saja. Allah juga membimbing, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad juga memberi hidayah irsyad, membimbing umatnya yang tauhid ini, yang syirik ini, yang baik ini, yang buruk ini. Kemudian para sahabat juga demikian, bisa memberikan hidayah, irsyad dan bayan, hanya sekedar menjelaskan, menunjuki. Umat beliau setelah para sahabat sampai hari kiamat juga begitu, yang mengikuti beliau itu juga bisa memberi hidayah irsyad ini. Jadi yang bisa memberi hidayah irsyad bukan hanya Nabi atau sahabat atau ulama, tapi orang awam pun juga bisa. Berikutnya kaum muslimin, contoh yang ketiga. Wa min amthilati dzalika qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Wa qauluhu ta'ala wa ma min ilahin illallah. Wa qauluhu fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Wa qauluhu fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib. Fa fil ayatainil awlayain nafyul uluhiyah amma siwallahi ta'ala
fil ukhrayaini isbatul uluhiyah li ghairihi. Wal jam'u baina dzalika anna al-uluhiyatal khassah billah azza wa jalla hiya al-uluhiyatul haqq wa anna al-musbatah li ghairihi hiya al-uluhiyatul batilah liqaulihi ta'ala dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Contoh yang ketiga kaum muslimin, firman Allah Ta'ala yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Para malaikat dan para ulul ilm, para malaikat dan para ulama juga bersaksi demikian. Dan firman-Nya yang artinya dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan firman-Nya, janganlah kamu menyembah sesembahan selain Allah di samping menyembah Allah. Dan firman-Nya yang artinya, maka sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak bisa mencukupi mereka sedikit pun ketika azab Rabbmu telah datang. Dan sesembahan-sesembahan itu tidaklah menambah kecuali kebinasaan. Maka di dua ayat yang pertama tadi dinafikan, ditiadakan uluhiyah untuk selain Allah. Dan di dua ayat yang terakhir itu ditetapkan uluhiyah untuk selain Allah. Maka penggabungan ayat-ayat tadi adalah bahwasanya uluhiyah yang khusus bagi Allah adalah uluhiyah yang hak, sedangkan uluhiyah yang ditetapkan untuk selainnya maka itu adalah uluhiyah yang batilah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, demikianlah sesungguhnya Dialah Allah yang hak, dan bahwasanya apa-apa yang disembah selainnya adalah batil, dan bahwasanya Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Contohnya 4 ayat Pak ya, 4 ayat, 2 ayat maknanya sama, 2 ayat berbeda dengan 2 ayat yang kedua. 2 ayat pertama berbeda dengan 2 ayat yang terakhir. Zahirnya seperti itu. Bagaimana menggabungkan ayat yang bertentangan tadi? Yang mana di ayat yang pertama dan ayat kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan uluhiyah hanya untuk Allah. Sesembahan itu yang berhak disembah hanya Allah. Sedangkan di 2 ayat yang terakhir Allah menetapkan adanya sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di ayat yang pertama dan ayat kedua menjelaskan bahwasanya uluhiyah selain Allah, sesembahan selain Allah itu tidak ada. Tapi di ayat ketiga dan keempat ditetapkan uluhiyah selain Allah itu ada, sesembahan selain Allah itu ada, gitu ya. Maka maksudnya adalah bahwasanya di 2 ayat pertama tadi dijelaskan uluhiyah yang hak, sesembahan yang hak yang berhak disembah.
dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan uluhiyah, sesembahan yang ditetapkan untuk selain Allah, adalah uluhiyah yang batilah, sesembahan yang batilah. Nah, begitu. Karena ada ayat yang lain yang menegaskan seperti itu, yaitu ayat yang bunyinya dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Sesungguhnya Allah itulah yang hak, Allah itulah yang berhak disembah. Sedangkan apa-apa yang disembah selain Dia, berarti ada sesembahan lain, Pak ya, adalah sesembahan yang batil. Nah, begitu. Sehingga ayat-ayat tadi tidak bertentangan. Sekarang contoh yang lain, yang terakhir. Wa min amsilati dzalika qauluhu ta'ala qul innallaha la ya'muru bil fahsya' wa qauluhu wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Wa fil ayatil ula nafyu an ya'mura Allah bil fahsya' wa zahiru tsaniyah anna Allah ya'muru bima huwa fisq. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Dan firman-Nya, dan apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami memerintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat kepada Allah, akan tetapi mereka berbuat durhaka atau fasik, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Wal jam'u bainahuma annal amra fil ayatil ula huwal amru syar'i wallahu ta'ala la ya'muru syar'an bil fahsya'. Liqaulihi ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wal amru fil ayati tsaniyah wal amrul kauni wallahu ta'ala ya'muru kaunan bima syaa' hasba ma taqtadihi hikmatuh. Liqaulihi ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa man rama ziyadata amsilatin falyarji' ila kitab Syekh Asy-Shinqiti al-Musyar ilahi anifan. Menggabungkan dua ayat tadi, bahwasanya perintah yang ada di ayat pertama adalah perintah syar'i, dan Allah Subhanahu wa taala secara syar'i tidak akan menyuruh pada perbuatan keji. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil, berbuat baik, memberi kepada kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Sedangkan perintah di ayat yang kedua adalah perintah kauni, dan Allah Subhanahu wa taala secara kauni memerintah apa saja yang Dia kehendaki sesuai dengan ketetapannya dan hikmahnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya perintahnya apabila menghendaki sesuatu, Dia hanyalah mengatakan jadilah, maka jadilah. Bagi siapa yang ingin memperdalam masalah ini beserta contoh-contohnya, maka hendaknya dia merujuk kepada kitabnya Syekh Asy-Shinqiti yang tadi telah disebutkan nama kitabnya. Jadi kaum muslimin, di ayat yang pertama tadi
Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak menyuruh kepada perbuatan yang keji. Sedangkan di ayat yang kedua, zahirnya sepertinya Allah menyuruh kepada perbuatan yang keji. Allah menyuruh orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat kepada Allah, tetapi mereka berbuat durhaka sehingga mereka berhak mendapatkan ketentuan kami, yaitu azab. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya orang yang hidup dalam kemewahan itu bahaya, Pak. Rata-rata orang yang hidup dikasih kemewahan itu dia akhirnya sombong, zalim, melampaui batas, banyak melanggar. Umumnya begitu. Maka alhamdulillah kalau kita ini misalnya tidak diberi kemewahan, Pak ya. Kalau kita hanya sederhana saja. Maka maksudnya ayat pertama itu, kaum muslimin, perintah di ayat pertama itu adalah perintah syar'i. Karena Allah secara syar'i tidak mungkin menyuruh kepada perbuatan keji, tapi Allah itu menyuruh kepada perbuatan baik, berbuat adil, dan mencegah dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Sedangkan di ayat yang kedua itu maksudnya adalah perintah kauni, yaitu perintah yang terkait dengan hukum alam yang berhubungan dengan sebab akibat, yang sebenarnya Allah tidak menyukai perbuatan keji, ya. Tapi secara kauni Allah ya begitu, memerintah sesuai dengan yang dikehendakinya berdasarkan ketetapannya dan hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentang perintah kaun ini maksudnya perintah yang terkait sunnatullah, ketetapan Allah, dan sanksinya bersifat alami. Misalnya siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau berbuat, siapa yang menghendaki kafir biarkan saja kafir, tapi nanti akibatnya begini-begini, gitu ya. Kami sudah menyiapkan neraka bagi orang yang zalim, maksudnya orang yang kafir. Jadi akibatnya begini, kalau berbuat baik akibatnya begini, kalau berbuat buruk akibatnya begini, maksudnya begitu, kaitannya begitu. Jadi tidak bertentangan, Pak ya. Perintah yang pertama maksudnya perintah syar'i, perintah yang kedua maksudnya perintah kauni. Sekarang tema baru, muslimin, bab baru, al-qasam, sumpah. Al-qasamu bi fathil qaf was-sin wal al-yamin, wa huwa ta'kidu syai' bi dzikri ma'azzam bil wawi aw ihda akhawatiha. Al-qasam dengan qaf dan sin di fathah, qasam. Maknanya adalah al-yamin, sumpah. Dan sumpah itu pengertiannya adalah menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan huruf wawu atau huruf-huruf lainnya sebagai perangkat sumpah. Kaum muslimin, kita jangan sampai salah mengharokati, ya. Ada qasam,
ada kisem, ada kisam, kemudian ada qasam. Nah, gitu. Gimana Pak? Kalau qasam tadi sumpah Pak ya. Kalau kisam itu artinya jenis atau macam. Kalau qasam maknanya adalah bagian. Kalau kisam itu apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk anak cucu Adam. Kisam itu artinya takdir. Sumpah tadi pengertiannya adalah menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Dengan sesuatu yang diagungkan. Bisa jadi sesuatu tadi memang layak diagungkan, bisa jadi tidak layak diagungkan. Tidak mesti diagungkan Pak ya. Karena seperti orang-orang musyrik itu bersumpah demi Lata, demi Lata, demi Uzza, demi Manah. Tapi apakah Lata, Uzza, Manah itu sesuatu yang agung? Hakikatnya tidak agung sama sekali. Berbeda kalau wallahi, demi Allah, demi Ar-Rahman. Ini diagungkan Pak ya. Allah diagungkan. Wan nabi, demi nabi, nabi diagungkan, tapi bersumpah demi nabi syirik mah. Tidak boleh. Demi malaikat, nah ini syirik. Syirik kecil bisa juga syirik besar, tergantung keyakinannya. Kalau keyakinannya nabi atau malaikat tadi sama dengan Allah, tingkatannya diagungkan sampai ke tingkat menyembahnya, maka ini syirik besar. Tapi kalau hanya diagungkan, tidak sampai menyembahnya, hanya diagungkan, dijadikan sebagai sesuatu yang dijadikan sumpah, maka ini syirik kecil. Dan huruf-huruf sumpah itu ada 4 Pak. Wawu, ba, ta, dan ha. Yang paling sering kita gunakan atau sering kita dengar itu huruf wawu, paling banyak. Wallahi misalnya. Yang berikutnya adalah billahi, billahi. Kemudian ta, tallahi. Kalau ha itu jarang digunakan dan jarang kita dengar. Hallahi misalnya. Tapi bisa gitu. Sedikit lagi kaum muslimin tentang hukum-hukum sumpah. Di sini saya akan menyampaikan sebagian hukum-hukum sumpah. Yang pertama adalah kita tidak selayaknya banyak bersumpah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wahfadzu aimanakum," dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Artinya jangan banyak sumpah. Kalau bersumpah itu kondisinya kalau darurat atau membutuhkan, barulah bersumpah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kalau kita bersumpah ketika butuh tadi atau darurat tadi, hendaknya diberi istisna, yaitu ucapan insyaallah atau biiznillah. Nah gitu Pak ya. Misalnya saya mengatakan demi Allah saya akan melakukannya insyaallah gitu. Demi Allah saya akan berangkat biiznillah atau insyaallah gitu. Faedahnya apa ditambahi insyaallah tadi atau biiznillah dengan izin Allah? Faedahnya yang pertama adalah itu menjadi sebab Allah mempermudah urusan-urusan kita. Yang kedua,
tidak ada kafarah. Kalau seseorang bersumpah ada tambahan insya Allahnya, itu tidak ada kafarah. Nah, kalau dia bersumpah ada insya Allahnya, jujur, maka tidak ada kafarah dan dia tidak berdosa. Kalau berdusta tidak ada kafarah tapi dia berdosa, gitu ya. Kalau sumpahnya maksudnya untuk sesuatu yang akan datang, karena sumpah itu ada untuk sesuatu yang telah berlalu dan untuk yang akan datang terjadi. Berikutnya kaum muslimin, yang ketiga adalah tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Misalnya demi nabi, demi malaikat, demi Lata, tidak boleh ya. Demi Ka'bah, tidak boleh. Yang keempat, kalau bersumpah itu wajib menggunakan nama Allah atau nama-nama Allah yang lainnya, atau dengan sifat-sifat Allah, sifat ma'nawiyah. Contohnya wallahi, demi Allah, Ar-Rahman wal-Aziz wal-Rahim wal-Jabbar wal-Mutakabbir, atau War-Rabb atau Warabbil Ka'bah, ada tambahannya Warabbil Ka'bah atau War-Rabb, begitu saja. Kalau demi Ka'bahnya saja tidak boleh, Pak. Tapi Warabbil Ka'bah bisa. Atau dengan sifat-sifatnya yang maknawiyah, seperti ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya. Misalnya apa? Wa izzatillah wa izzatihi wal Qur'ani, demi Al-Qur'an boleh, karena Al-Qur'an itu adalah termasuk sifat Allah, kalamullah, bukan makhluk. Baik kaum muslimin, sepertinya sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah berikutnya dibahas pertemuan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.